Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Sehat ya? Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Ada utang juga insya Allah nambah jadi rajin sholatnya. Ada utang jadi makin tobat. Ada utang jadi doyan ke masjid. Ditinggal suami jadi rajin sholat malam. Di PHK insya Allah jadi nganggur. Ustadz, habis nganggur kan terus usaha ya kan? Siapa tahu ada yang ngajak usaha dulu, diajak usaha ya ntar dah nunggu gua berhenti kerja, berarti akhirnya dia berhenti sama Allah, ya kan bisa usaha tuh, ya kan? Adalah hikmahnya insya Allah kalau buat siapa saja yang beriman, yang percaya bahwa Allah yang ngatur segala-galanya. Bismillah dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tempo hari kemarin ya kita udah jelasin bahwa kenapa saya coba mengangkat ayat tentang Isra Mi'raj gitu di urusan fadilah sedekah. Saya pengen ngasih tahu ke pemirsa bahwa Allah yang sudah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan yang tiada taranya, itulah dia Allah juga yang sama yang menjanjikan percepatan perubahan nasib buat saudara. Bila ada seorang office boy, dia kemudian rajin itikaf dan segala macam, perbekalan terakhirnya dia malah sedekahkan kepada teman yang itikaf yang lain. Kalau kemudian sekarang dia punya perusahaan rental mobil, punya hotel, punya kos-kosan mewah, punya properti, terus punya tambang batu bara. Sesungguhnya percepatan jalan ini sedang dilakukan oleh Allah kepada dia seperti perjalanannya Nabi walaupun tidak serupa. Dan hati-hati. Allah juga bisa menjungkir balikan orang dari sini nih. Nah, kan ada orang yang turunnya slow down. Ditipu satu-satu gitu loh. Rumahnya hilang satu, rukonya juga satu, duitnya juga. Terbesok keambil dompetnya, terbesok keambil emasnya. Tapi ada orang kan yang gak slow down turunnya langsung bang. Ada juga, dia juga nih Allah yang sama juga yang mengatakan itu gitu. Nah yang menjanjikan tentang sedekah, lalu jangan pelit, nanti aku ambil semua juga, iya Allah juga. Kalau Allah udah mau ngambil satu malam, terlalu lama kali semalam itu juga. Ya. Kalau Allah udah mau ngasih juga satu malam, terlalu lama juga kali satu malam itu juga. Nah kadang-kadang perasaan kita aja lama gitu, padahal kalau kita ukur-ukur sih ya nggak lama juga. Ya. Ada satu cerita seorang anak di bulan Maretan gitu, sebelum dia lagi lulus, ibunya sedekah 10 juta, digeng gitu. Dengan satu doa supaya Allah kasih kemudahan dia diterima di perguruan tinggi negeri yang dia mau. Alhamdulillah dia lulus tapi tidak diterima di perguruan tinggi negeri yang dia mau. Dan orang tuanya pun hancur usahanya. Ditimbulin sama dia penyesalan. Ya, tapi orang ini hebat sekali, dia jalanin. Kemudian anaknya tetap ke masjid. Dalam tempo setengah tahun dia mendapati dirinya jadi asisten seorang tukang besi. Asisten toko besi. Dalam waktu yang setengah tahun itu tanpa dia sadari dia bisa nyetir. Oke? Dia bisa melayani customer. Sesekali ngegantiin tuan hajinya dagang. Coba saudara lihat. Percepatan bukan itu? Coba lihat pemirsa. Percepatan bukan? Percepatan. Oh kita lihat ya. Orang lulus SMA. Betul? Kuliah toh? Emang setelah lulus universitas apa? Magang kan? Untuk sampai dari lulus SMA ke magang, berapa tahun perjalanannya? 4 tahun bos. Tapi sabab dia sedekah di bulan Maret, pada saat dia kelas 3, kita tahu dong lulusan kan bulan Juli kira-kira begitu. Pengumuman UMPTN segala macam, katakanlah Agustus September. Hah? Nggak nyampe setengah tahun, dia udah magang. Emang bukan magang tuh? Jadi sopir, nulis-nulis. Harus kas masuk dan keluar, nemuin klien, nemuin customer, itu percepatan.
Begitu setahun udah bisa nimbang, udah bisa ngukur nih ini, besi itu, kira-kira sekian, udah bisa naksir kalau ini jembatan dirobohin berapa duitnya. Rumah kalau ini taksirannya apa yang bisa dipakai, dia bisa nilai. 2 tahun, umur dia 19 tahun, Pak Hajinya masuk rumah sakit. Dikasih toko sama dia, suruh jalanin. Allahu Akbar. Itu kan jadi GM sebenarnya itu. Jadi manajer. Lah, orang kan dari magang sampai jadi punya otoritasnya. Otoritas, kapan ngangkat, kapan nutup, kapan jual, kapan lepas, otoritas tak? Berarti kan itu kira-kira GM atau manajer. Berapa tahun? 10 tahun perjalanan. Lebih kali orang berkarir. 15 tahun bisa. Pulang dari Singapura bla 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 bla, dia bilang sama anak muda tuh, udah Bu Haji pasrahin sama Bu Haji pasrahin, kamu yang ngelola ini toko nih pabrik, kamu kembangin. Di tangan nih anak cakep 3 tahun jalan, buat gitu. Nah, kemudian di tahun ketiga dikawinin sama anaknya. Sama anak tuh Haji dikawinin. Mobil belum punya diadain, ya. Dipanggil sama Pak Hajinya, gimana kabar? Nanti ibu suruh kemari ngelamarin anak Pak Haji biar nggak malu-maluin tetangga sama orang kampung saya. Ini buat beli mobil Kijang. Ini duitnya buat beli mobil. Bawa sini orang tua pakai mobil baru. Allahu Akbar. Disiapin buat anak tuh Pak Haji karena lulusan kebidanan klinik. Dari mana? Itu percepatan 20 tahun. Kok bisa terjadi di bulan Maret emaknya sedekah 10 juta? Tapi coba yang pelit. Pelit juga percepatannya gila juga, nggak percaya loh. Gini, kekuatan ente ngabisin duit dimakan berapa sih? Kita cerita orang biasa deh, cerita orang biasa. Kok dia belanjain bakso tiap hari gitu, duit gajiannya kan sebulan habisnya. Dia belanjain buat beli makanan, buat beli apa, tetap sebulan habisnya kan. Tapi ada orang yang dibikin setengah hari udah habis sama Allah. Sadar nggak tuh lagi dipercepat juga habisnya? Allahu Akbar. Nah, yang menjanjikan itulah dialah Allah. Kita baca ayatnya, masuk ayat 257. Buat pemirsa yang ketinggalan, di episode 1 sampai 8 kami sudah membahas mulai dari Al-Baqarah 254 kalau tidak salah ya. 254, 255 ketemu ayat kursi, kemudian ketemu 256 suratul Baqarah. Sekarang kita masuk suratul Baqarah ayat 257. Pemirsa ikutin saya. Termasuk yang di studio, yang di rumah saya ini silakan ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu. Kalau kita nggak berasa Allah itu jadi wali kita, kalau kita kan kenal wali itu apa sih? Kalau kita tanya anak kita apa kalau wali? Yang membagi rapot, yang ambil rapot, wali. Wali itu kalau kita diganggu orang, kita ngadu sama dia, kan gitu tuh. Itu wali tuh.
Terus kalau kita dilihatnya ada yang ganggu, dia yang datang. Hah? Dia yang jagain kita, dia yang bentengin kita, dia yang memerluin perluan kita, dia yang menuhin kebutuhan kita, itu wali. Pelindung, penolong. Ada orang-orang di dunia ini yang nggak merasa bahwa Allah itu adalah walinya. Sebab apa? Dia nyarinya orang lain mulu. Dia butuh kerjaan yang dibuka koran. Dia periksa atu-atu lowongan pekerjaan. Ada orang-orang yang begitu dapat tagihan, yang dia periksa adalah daftar kontak di handphonenya. Siapa yang bisa dia tuju? Kasihan. Padahal Allah udah bilang, aku ini walinya kalian semua, asal kalian itu beriman. Kita ngomong dalam konteks sedekah loh ya. Iman terhadap apa sih? Ya diantaranya terhadap sedekah. Kalau Anda beriman terhadap ilmu sedekah, dan tentu saja apapun ya, salat malam, tauhid, iman terhadap bahwa Allah yang maha memenuhi, ya Allah langsung jadi wali kita. Sekarang gini ya, gimana kita punya iman bisa mindahin gunung? Ya, kalau untuk menghadirkan satu piring nasi aja kita nggak punya iman. Menghadirkan satu piring nasi sama satu teh manis kita nggak punya iman. Kita maunya duit. Kalau ada duit gue bisa minum, gue bisa makan, Ji. Kalau gue ada duit dari mana gue bisa makan? Lu bantuin gue dong. Dua tuh kesalahannya. Satu, dia pikir Allah nggak bisa ngasih dia makan, dia mesti. Udah gitu dia bilang, makanya gue minta bantuan lu, Ji. Aduh, dua tuh salahnya, dia minta bantuan orang. Bagaimana bisa imannya itu memindahkan gunung? Kalau untuk urusan makan minumnya, dia masih ngandelin orang. Nggak ketemu ini, nggak ketemu. Allahu waliyul ladzina amanu, nggak ketemu. Apalagi kalau misalkan kita terusin ayatnya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri. Ya, yang mana Allah kemudian mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dari sumpek suntuk kepada terang benderang, ya. Dari urusan-urusan yang ribet jadi lapang, dari utang jadi lunas, sakit jadi sembuh, jomblo jadi ada jodohnya, ya. Mandul jadi hamil, ngontrak jadi punya rumah, males jadi rajin, zalim jadi soleh. Saya bilang nih urusan bagaimana kita bisa memindahkan gunung seperti imannya para ulama di zaman dulu. Dikisahkan ada seorang ulama pada zaman satu nabi apa begitu, dipanggil sama raja. Tuhan kamu bener adeh, bisa dimindahin gunung. Kata si ulama ini, bisa mindahin gunung. Kalau bisa mindahin gunung kamu doa deh, saya kasih waktu 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu Tuhan kamu nggak bisa mindahin gunung, saya penggal kamu. Gitu. Dia doa pagi siang malam itu ulama yang satu ini. Di Mesir kejadiannya. Sejarah mencatat ya. Ini perlu buka Google deh begini nih. Perlu buka Ustadz Google ya. Itu kejadian di mana tahun berapa. Itu ada kejadian gempa. Bergeser gunung. Lah kita untuk urusan makan aja kita nggak percaya sama Allah bisa menjadi wali kita. Kita lapar, yang kita rogoh kantong. Yang disebut bukan Allah. Belum lagi urusan iman. Kalau urusan iman kan ini urusan sama perkara yang Allah janjikan, yang Allah perintahkan, yang Allah larang. Nggak punya tuh kita. Jangan-jangan nggak punya. Allah udah kasih senjata paling hebat kan buat kita semua sebenarnya. Masalah di luar amal soleh yang lain nih. Sholat aja itu sebenarnya udah harusnya udah luar biasa. Kan gini ya. Apa-apa yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya itulah yang Allah bisa lakukan sama semua umat asal dia mau kan. Tentu kita tidak akan bisa setara sama Nabi Muhammad. Kita minta pengen mi'raj. Emang ente siapa minta mi'raj? Tapi kira-kira yang mendekati itu atau yang serupa dengan itu dalam bentuknya yang lain, ya kita bisa gitu minta sama Allah. Dan Allah kuasa melakukan itu.
Nah, saya kalau ngelihat ayat ini pemirsa ya, Allah waliyul ladzina amanu, terus imannya coba kita ya kan kita manusia biasa ya. Dan kita berusaha untuk menyempurnakan iman kita gitu kan. Tapi kita bicara tentang bab sedekah misalkan. Coba dah kita imanin aja tentang sedekah gitu. Allah benar-benar berperan betul loh, betul. Saya banyak tuh melihat orang-orang yang kemudian sembuh dari kanker stadium 4. Hah? Ginjal nggak berfungsi jadi berfungsi. Ente pernah nggak ngelihat orang ginjalnya mengecil gitu? Ngelihat orang punya ginjal tuh ngecil gitu. Dia hantam sedekah, bong, dia percaya bakalan sembuh gitu. Ya Allah ngambil alih, peran penyembuhnya itu Allah ambil alih. Ya bilang, aku menjadi wali yang percaya sama siapa? Percaya apa? Ya, kalau ente percaya bahwa sedekah bisa nyembuhin penyakit, kan termasuk iman juga modelnya. Kalau Allah udah bilang begitu, ya begitu mestinya. Tapi sayang kan gitu, kita nggak terlalu beriman gitu. Karena saya nggak suka juga ya dapat amal yang nggak bertenaga gitu kayak begini. Kalau saya sih sedekah aja, nggak ngarep-ngarep. Menurut saya itu kurang spiritnya gitu. Jadi, ya kalau memang pas keluar duit itu dengan pengharapan gitu kan, dengan satu permintaan sama Allah gitu loh, pengen dirubah nasibnya, pengen sembuh, pengen punya anak. Bosen nih Allah nih, masa sih dibagi korma melulu? Pengennya kan gak cuma korma, ya ente lagi. Dasar orang susah, maunya dibagi melulu. Depannya udah bener tuh. Bosen nih dibagi korma terus, kirain pengen yang jadi yang ngebagi. Nggak taunya kalau bisa jangan korma doang. Susah emang otak minta mulu. Otak susah. Pemirsa, ente tuh gak perlu jadi orang kaya. Cukup punya mental orang kaya jadi orang kaya. Gak usah minta, gak usah ngarep. Tiadakan tuh ngarep gitu. Tiadakan ngarep gitu. Boge nih pemirsa. Jadi pada saat bosen, ya Allah saya bosen nih ngontrak. Terus ada gitu duit di kantong nih, ada gitu pengen buat bayar kontrakan. Saat itu kita bilang, ya Allah engkau jadi waliku deh, Ya Allah aku percaya bahwa engkau bakal bisa ngangkat derajat, percaya. Tiba bang gitu duit sedekah. Kontrakan bang, insya Allah dah. Bini gak bakal nonton lagi Antep dah. Ya Ustaz Yusuf ngajar lagi dah. Udah bener rekaman, pakai balik studio kan ya. Modelnya begini lagi ngomongnya. Habis aja gaji suami udah. Dan kejadian lagi suami diusir. Wassalam. Nah kita terusin dah. Kita doa dulu nih. Ya, baru kemarin sekali doa kan. Nah ngaji kita terusin. Insyaallah besok kita terusin. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala pemirsa. Mari kita berselawat karena waktunya pendek. Kita berselawat 3 kali aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Yang sekarang saya mimpin doanya ya. Enggak usah pemirsa dah. Ya Allah, kasih saya dan pemirsa semua keyakinan yang tinggi gitu ya Allah. Kalau engkau yang nyuruh nih bisa percaya itu sampai pol gitu. Udah gak mikir lah gitu. Seperti seseorang yang berhadapan dengan dokter atau bahkan lebih. Ketika dokter bilang gak boleh pulang, harus dioperasi. Kita mau tuh. Kita tinggalin rapat, kita tinggalin kunjungan ke luar negeri, kita tinggalin semua apa yang kita lagi mau kerjain karena disuruh operasi. Disuruh operasi sama dokter. Harusnya ya Allah, iman yang kami punya tuh lebih kayak gitu. Ketika engkau bilang udah sedekah aja sikat begitu. Sholat malam. Kita disuruh kemudian sholat berjamaah, kita berjamaah. Ya Allah, kami minta tuh iman yang kayak begitu. Iman yang mengundang engkau ya Allah nih. Iman yang mengundang engkau menjadi wali kami ya Allah. Menjadi pelindung kami. Kalau kami udah bilang beriman tapi engkau gak ngebantu, gak nolong, berarti iman kita, iman kami belum sampai derajat iman yang membuat engkau berkehendak menjadi wali. Menjadi wali kami ya Allah ya Rahman Rahim. Hadirkan kami ilmu-ilmu yang bisa membuat kami nyampe pada derajat orang-orang beriman. Lalu kemudian kami mendapati engkau sebagai wali kami ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Duhai Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirlah ya Allah di tengah kesulitan kami dan kesulitan bangsa kami,
kesulitan negeri kami, dan kesulitan segenap kaum muslimat di seluruh duniamu ya Allah. Hadirlah di antara kami yang berdosa ini ya Allah, agar Engkau menjadi rahmat buat kami dan memberikan rahmat juga buat kami, menjadi pelindung kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu besok pemirsa ya. Doain panjang umur. Saya doain juga situ panjang umur. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.